Kita akan mengikuti segmen olahraga. Pemirsa, Indonesia memastikan merebut 2 gelar di Tiongkok Terbuka Super Series 2016. Kemenangan Tontowi Ahmad Liliana Natsir melengkapi sukses ganda putra Kevin Marcus. Tontowi Liana di final menundukkan duet Tiongkok Zhang Nan Lee Yunhui. Peraih emas Olimpiade 2016 itu butuh 3 set untuk mengakhiri ganda baru Tiongkok dengan skor 21-13, 22-24, dan 21-16. Sukses Tontowi Liliana melengkapi sukses ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Di partai puncak mereka mengalahkan ganda Denmark Mathias Mogensen 2 set langsung 21-18 dan 22-20. Dengan 2 kemenangan ini, Indonesia tampil sebagai juara umum dalam kejuaraan yang digelar di Fuzhou, Tiongkok ini. Sementara 3 gelar lain direbut Denmark, Korea Selatan, dan India. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat ditangkap warga karena diduga berbuat asusila bersama seorang perempuan. Setelah ditahan 24 jam di Mapolres Sijunjung, Ketua DPRD Sijunjung dan perempuan tersebut dibebaskan polisi. Saksi mata menuturkan Ketua DPRD Sijunjung, MR, mendatangi rumah dinas Pemda di Muaro Sijunjung pada Sabtu malam yang dihuni perempuan berinisial DL. Warga mengaku curiga karena mengetahui suami DL sedang tidak berada di rumah. Setelah ditunggu sekitar 30 menit, akhirnya sejumlah pemuda menggerebek keduanya. Di dalam kamar, MR dan DL dalam kondisi tidak berpakaian lengkap. Kemudian keduanya dibawa ke kantor Wali Nagari untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres Sijunjung. Hingga Minggu sore belum ada keterangan resmi dari Polres Sijunjung. Namun Ketua DPRD Sijunjung dan teman perempuannya dipastikan sudah keluar dari Mapolres. Bupati Melawi, Kalimantan Barat, Panji telah membuat laporan ke Polres Melawi untuk menyelidiki penyebab kebakaran kantor Bupati. Meski hangus terbakar, pelayanan pemerintahan Kabupaten Melawi diharapkan sudah bisa berjalan mulai Senin besok. Bupati Melawi, Panji, mengakui banyak berkas dan dokumen yang habis terbakar akibat kebakaran yang melanda kantor Bupati Melawi. Namun pihaknya memastikan kantor Bupati pada Senin esok tetap aktif melayani kebutuhan warga. Untuk sementara kegiatan pemerintahan dipindahkan ke 3 titik, yaitu di Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah. Lokasi kebakaran juga sudah dipasang garis polisi dan polisi sudah melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Kebakaran kantor Bupati Melawi yang terjadi pada Sabtu kemarin menghanguskan ruang Bupati, ruang Wakil Bupati, serta beberapa ruang lain. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat percikan api dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Pak Kapolres dan jajarannya ya kita percaya sepenuhnya untuk bisa melakukan penelitian, untuk melakukan penyelidikan, untuk menganalisa apa sebenarnya apa penyebab kejadian ini. Jadi kita tidak mau main tafsir sana, tafsir sini atau terka-terka. Ke informasi lain, pemirsa, Gunung Kerinci di Jambi menyemburkan asap dengan ketinggian mencapai 500 meter. PVMBG menyebutkan aktivitas Gunung Kerinci meningkat sejak sepekan terakhir. Asap tebal keluar dari Gunung Kerinci yang merupakan gunung api tertinggi di Sumatera. Namun, semburan asap belum mengganggu jalur penerbangan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kerinci merekomendasikan warga dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak kawah aktif.
BPBD Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi serta dinas terkait sudah menyiapkan rencana evakuasi jika terjadi erupsi Gunung Kerinci. Ratusan warga Tulung Agung, Jawa Timur berebut 2 buah tumpeng raksasa dalam upacara adat bersih nagari di halaman pendopo Kabupaten Tulung Agung. Berebut tumpeng merupakan rangkaian upacara puncak peringatan hari jadi ke-811 Kabupaten Tulung Agung. Tumpeng raksasa hajatan pemerintah Kabupaten Tulung Agung ini langsung jadi rebutan warga. Ada 2 jenis tumpeng, yaitu tumpeng lanang yang berisi nasi kuning dan lauk pauk, dan tumpeng wadon yang berisi buah-buahan. Rebutan tumpeng dipercaya mendatangkan berkah bagi yang mendapatkannya. Selain untuk memperingati hari jadi ke-811 Kabupaten Tulung Agung, berebut tumpeng juga bertujuan melestarikan budaya leluhur Jawa. Acara berlangsung dengan pawai keliling kota Tulung Agung. Tuban, Jawa Timur sore ini mulai dievakuasi ke daratan, sementara sebagian lain masih dalam proses pencarian. Ferry Prihadi akan langsung menyampaikan informasi selengkapnya dari Lamongan, Jawa Timur. Ferry, seperti apa kondisi korban selamat saat ini dan juga bagaimana kronologi kejadian? Apakah ada informasi dari korban selamat? Ya, saat ini 12 korban sudah tiba di Puskesmas Paciran, Kabupaten Lamongan sekitar 1 jam yang lalu. Ada 2 dalam kondisi luka berat dan 10 lainnya dalam kondisi luka ringan. 1 yang mengalami kondisi luka berat tadi sudah dirujuk ke RSUD Lamongan dan saat ini sisanya masih mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Paciran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kronologi kejadian ini, saya akan bertanya kepada Kasatpol Air terlebih dahulu, Bapak AKBP M. Fadlan. Pak, sejauh ini sudah adakah keterangan yang didapat dari ABK ataupun dari korban yang selamat mengenai kronologi kejadian? Untuk saat ini kami belum melakukan pemeriksaan karena kondisi dari 12 korban yang dievakuasi barusan tadi masih dalam tahap perawatan di Puskesmas Paciran dengan perincian 10 orang, kemudian yang 2 korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Lamongan. Proses pencarian apakah masih akan terus dilanjutkan malam ini atau akan dilanjutkan esok? Untuk sementara proses pencarian maupun penyisiran dari tim gabungan kita, ada TNI AL, Basarnas, kemudian UPP Pelabuhan Brondong, kemudian dari rekan-rekan relawan. Untuk saat ini kami hentikan karena cuaca sudah malam dan hujan. Untuk besok akan kami lanjutkan kembali. Oke. Saat ditemukan tadi kondisi korban seperti apa, mungkin bisa diceritakan oleh Kepala Syah Bandar? Oke. Ya. Terima kasih. Kami dari UPP Brondong menyampaikan bahwa terus terang aja dengan ditemukannya semua ABK 12 orang tujuan ke Lamongan Sorbis, kondisi beberapa ABK dengan jumlah 12 itu 2 kondisi agak sakit, luka di kepala, sisanya kondisi intensif diperiksa di Puskesmas Paciran. Itu. Untuk besok proses pencarian akan dilakukan dengan kekuatan berapa banyak? Karena masih 15 yang masih perlu dicari ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Kebetulan informasi yang kami dapat malam ini, kapal Basarnas sudah nyampe di tempat lokasi. Ya. Lokasinya berapa jauh dari daratan? Ya, kebetulan kami plot tadi siang sesuai dengan lokasi kejadian, titik koordinatnya itu kurang lebih 17,4 mil. Artinya di situ di luar alurnya keluar masuknya tempat TPPI, tempat kami. Ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya, dan itulah artinya saat ini masih ada 10 korban selamat yang berada di Puskesmas Paciran Lamongan, dan proses pencarian terhadap 15 ABK lainnya yang masih dalam pencarian akan dilanjutkan kembali esok. 2 tadi sudah dirujuk ke RSUD Lamongan karena mengalami luka berat dengan indikasi susah pernapasan dan juga kesadaran yang mulai menurun. Saya kembalikan ke studio, Zakia. Baik, Ferry Prihadi, terima kasih atas informasi Anda.
dan hormat jika terbukti menerima suap. Brotoseno masih diperiksa oleh Propam Polri baik secara kode etik maupun pidana. Pernyataan ini disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian usai menghadiri kegiatan bakti sosial di Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolri mengatakan AKBP Brotoseno akan dipecat dari keanggotaan kepolisian apabila putusan hakim menjatuhkan hukuman penjara minimal 2 tahun. Kapolri menambahkan saat ini AKBP Brotoseno sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan terpisah dengan 3 tersangka lainnya. Brotoseno ditangkap tim Satgas Saber Pungli saat transaksi dengan pihak berperkara. Brotoseno diduga menerima suap untuk memperlambat penanganan kasus cetak sawah di Kalimantan yang menyeret nama mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sekarang proses hukum sedang berlanjut, baik masalah kode etik maupun masalah pidana. Nanti kita kembangkan. Sanksi terberat apakah akan dikeluarkan, Jenderal? Kalau nanti kode dia dikenakan vonis hukuman di atas 2 tahun, pasti akan dikeluarkan. Kita juga akan melaksanakan kebijakan kode etik, ya. Kalau seandainya dianggap ini menjatuhkan nama baik Polri, bisa saja. Sementara itu mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan membantah suap yang menyeret AKBP Brotoseno terkait kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Dahlan mengaku tidak mengenal pengacara berinisial HR. Sebelum menjalani pemeriksaan penyidik di ruang tindak pidana korupsi di Mapolda, Jawa Timur, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan tidak mempunyai pengacara berinisial HR yang diduga menjadi penyuap penyidik Bareskrim AKBP Brotoseno yang tertangkap tim Saber Pungli untuk mempengaruhi penyidikan kasus cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut tim kuasa hukum Dahlan Iskan, Riri Purbasari Dewi, pengacara HR hanyalah salah satu penasehat hukum di Jawa Post Group. Tim pengacara Dahlan Iskan mengaku tidak mengenal sosok HR itu. Soal yang berita terbaru itu biar pengacara saya, ini 2 orang ini pengacara. Sebetulnya 3 pengacara saya, tapi satunya lagi di luar, Pak Mursid. Jadi nggak ada yang namanya HR. Sementara itu menanggapi OTT mantan penyidik KPK, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya meminta yang bersangkutan segera diproses. KPK dan kepolisian sudah bersepakat akan bertindak tegas kepada oknum penyidik yang terlibat korupsi. Kita akan kawal, ya. Dari mulai awal kita sudah bersama-sama dalam penyelidikan. Jadi nanti sampai dengan selesai akan kita kawal bersama-sama dengan polisi. Brotoseno itu kan dulunya pernah menjadi penyidik KPK. Ya. Sebenarnya track recordnya sendiri seperti apa sih untuk Brotoseno sendiri? Track recordnya Brotoseno di KPK sendiri seperti apa? Ya, manusia bisa aja berubah, ya. Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto menyatakan tim Saber Pungli telah lakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 perwira polisi berinisial D dan BR yang merupakan mantan penyidik KPK saat menerima suap senilai 1,9 miliar rupiah dari seorang pengacara inisial HR. Diduga hal ini dilakukan agar kepolisian memperlambat proses penyidikan kepada kliennya, yakni DI. Tim Liputan, Metro TV. Kenal pengacara berinisial HR yang disebut-sebut menyuap AKBP Brotoseno terkait kasus korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat yang menyeret nama Dahlan Iskan. Sementara itu Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menegaskan akan mengawal kasus yang menimpa mantan perwira polisi yang pernah menjadi penyidik KPK itu. Sebelum menjalani pemeriksaan penyidik di ruang tindak pidana korupsi di Mapolda, Jawa Timur, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan tidak mempunyai pengacara berinisial HR yang diduga menjadi penyuap penyidik Bareskrim AKBP Brotoseno yang tertangkap tim Saber Pungli untuk mempengaruhi penyidikan kasus cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut tim kuasa hukum Dahlan Iskan, Riri Purbasari Dewi, pengacara HR hanyalah salah satu penasehat hukum di Jawa Post Group. Tim pengacara Dahlan Iskan mengaku tidak mengenal sosok HR itu. Soal yang berita terbaru itu biar pengacara saya, ini 2 orang ini pengacara. Sebetulnya 3 pengacara saya, tapi satunya lagi di luar, Pak Mursid. Jadi nggak ada yang namanya HR. Sementara itu menanggapi OTT mantan penyidik KPK, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya meminta yang bersangkutan segera diproses.
KPK dan kepolisian sudah bersepakat akan bertindak tegas kepada oknum penyidik yang terlibat korupsi. Kita akan kawal, ya. Dari mulai awal kita sudah bersama-sama dalam penyelidikan.